Hari ini sharing saya adalah khotbah di bukit Matius 5 ayat 1 sampai 10. Di sini saya akan menerapkan historical elemen dari eksegesis. Oke, saya mulai aja. Matius 5 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 43 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Matius 6 ayat 25 sampai 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat mendapatkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Matius 7 ayat 15 sampai 18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Demikian firman Tuhan, ini sebagian dari khotbah di bukit yang diberitakan Yesus kepada uh, orang banyak dan kepada murid-muridnya. Oke, sebelumnya kita harus mempelajari tentang di mana Yesus mengajarkan ini, dan itu mempunyai suatu impact yang sangat besar. Karena itu, saudara-saudara, mari ikuti saya untuk kita orang menyusuri di mana Yesus berkhotbah ini. Oke, saya akan memperkenalkan Galilea. Oke, Laut Galilea berukuran 12,5 mil dan 7,5 mil. Yesus menghabiskan sebagian besar pelayanannya di sini, di Galilea. Jadi ingat, Yesus menghabiskan sebagian besar pelayanannya di sini. Di sebelah barat daya, di atas bukit itu adalah Tiberias. Ini Tiberias di sini. Ini adalah tempat milik Herodes Antipas. Yesus menghindarinya. Oke, Yesus jarang ke sini. Di daerah perbukitan di sisi tenggara dari Galilea, ini ada yang namanya Decapolis. Ini adalah tempat tinggal orang Yunani Helenistik. Jadi orang-orang penyembah berhala. Kalau Tiberias itu orang yang menyembah kekuasaan. Oke. Dan sisi timur laut di sini ada Gamla.
Di sini ada gerakan fanatik dimulai atau yang namanya Zealot, gerakan nasionalis anti Romawi yang bersemangat muncul di pegunungan ini. Jadi 3 tempat: Tiberias, tempat orang yang menyembah kekuasaan, yaitu Herodes Antipas; Dekapolis, tempat orang penyembahan berhala, yaitu orang Yunani Helenistik; dan yang di Gamla ini tempat para pemberontak anti Romawi, ya, atau namanya Zealot. Nah, di Galilea sendiri, sebelah utaranya Laut Galilea, ada 3 kota yang terkenal. Yang pertama adalah Khorazin, yang kedua adalah Kapernaum, dan yang ketiga adalah Bethsaida. Jarak antara ketiga kota ini rata-rata 3 mil. Oke? Khorazin, Kapernaum, dan Bethsaida. Oke? Khorazim berdiri di sudut barat laut wilayah Galilea, sekitar 3 mil dari laut. Kota-kota terdekat yaitu Kapernaum dan Bethsaida. Ingat ya, 3 kota: Khorazim, Kapernaum, dan Bethsaida. Jadi Khorazim, Kapernaum, sama Bethsaida bergabung dengan Khorazim sebagai bagian dari segitiga ortodoks, atau namanya orthodoxal triangle. Segitiga ortodoks itu artinya adalah ini 3 kota ini, Bethsaida, Kapernaum, sama Khorazim, ini adalah segitiga, adalah daerah yang terutama dihuni oleh orang-orang Yahudi yang taat. Nah, Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktu di daerah segitiga ortodoks ini. Bahkan Yesus tinggal di Kapernaum di sini, ya, dan mengajar di desa-desa terdekat di sini, ya. Nah, tidak jauh dari kota-kota tersebut, tidak jauh dari Khorazim, Kapernaum, dan Bethsaida, ya, terdampar suatu bukit ucapan bahagia. Ada di sini, Sermon on the Mount di sini adalah bukit ucapan bahagia, di mana lereng bukit tempat Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Oke. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan adat istiadat, reruntuhan, dan sejarah dari salah satu kota di segitiga ortodoks itu, yaitu Khorazim. Oke. Ini adalah sisa dari Khorazim. Ini adalah sisa dari sinagognya yang warna putih. Dan yang banyak reruntuhan itu adalah sisa dari pemukiman orang orang Khorazim. Nah, ini bangunan baru ini adalah bangun untuk para arkeolog yang meneliti daerah-daerah sekitar sini, ya. Jadi, sinagoga di Khorazim. Jadi, para arkeolog telah menemukan berbagai reruntuhan di Khorazim. Sisa-sisa sinagoga, ini sinagoga, beberapa bangunan dan instalasi pengepresan minyak zaitun dapat dilihat di sini hari ini. Mereka juga menemukan kursi Musa. Ini di bawah ini adalah kursi Musa, adalah tempat kursi khusus untuk pembaca Taurat di sinagoga Khorazim. Jadi dengan mempelajari reruntuhan Khorazim dan kota-kota di Galilea lainnya seperti Kapernaum dan Bethsaida, para arkeolog juga mengumpulkan gambaran tentang kehidupan keluarga pada abad pertama, yaitu pada zaman Yesus. Di Khorazim, mereka juga menemukan beberapa insula. Insula nanti saya jelasin insula itu apa. Kalau tambah E itu berarti insula dalam bentuk jamak. Ya, kalau insulae adalah insula, yaitu struktur bangunan tempat tinggal keluarga pada zaman Yesus. Jadi hari ini kita belajar bagaimana masyarakat Galilea itu hidup pada zaman Yesus. Nah, ini reruntuhannya, lihat ya, petak-petak semua ya. Petak-petak semua. Oke, kita belajar tentang insula. Insula, ya, kompleks perumahan di Galilea. Jadi masyarakat di Galilea sering tinggal di kompleks perumahan keluarga yang disebut dengan insulae. Kalau tunggal, insula. Meskipun tidak semua orang hidup seperti ini, banyak orang, terutama keluarga besar, menggabungkan unit tempat tinggal di sekitar halaman terbuka. Nah, ini adalah gambar insula yang telah digambar kira-kira seperti ini. Dan ini adalah reruntuhannya di Khorazim. Ya kan? Pengaturan tempat tinggal ini memungkinkan keluarga besar untuk tinggal, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain setiap hari. Ketika
anak laki-laki mereka menikah, mereka membangun kamar tambahan di insula keluarga dan membawa pengantin mereka masuk untuk meninggalin ke tempat keluarga besar mereka. Jadi ini ada halaman besar tempat mereka masak, main, bekerja, atau berinteraksi satu sama lain. Di belakang ini adalah kamar utama, kamar bapaknya sama ibunya. Oke? Nah, kalau anak laki-laki mereka menikah, maka mereka akan bikin kamar tambahan di samping sini. Ya kan? Nanti cucu-cucunya juga kalau misalnya kawin gitu ya, akan ditambah. Ini satu keluarga di sini. Jadi mereka itu tinggalnya itu adalah seperti keluarga besar, di mana bapak, cucu, anak semuanya tinggal di satu kompleks perumahan yang dinamakan insula. Mereka punya satu tempat untuk bersama-sama yang kita dinamakan halaman atau courtyard. Nah, ini adalah runtuhannya. Nah, dari runtuhannya, para arkeolog belajar bahwa kompleks perumahan orang di Galilea adalah seperti ini. Jadi kalau anak laki-laki kawin, dia akan membangun rumah di sini. Nah, ini akan dijelasin di sini, oke? Ini adalah uh, insula, kompleks perumahan di Galilea. Sekarang kita belajar adat perkawinan di Galilea. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus di Galilea, jika seorang laki-laki ingin menikah, ya, dia akan pergi bersama ayahnya ke rumah wanita pilihannya untuk bertemu dengan wanita itu dan ayahnya. Akhirnya mereka akan menegosiasikan harga pengantin, baik berupa uang ataupun barang fisik yang akan diminta ayah wanita itu sebagai mahar. Oke, jelas ya? Kemudian ayah pemuda itu akan memberi putranya. Jadi kalau misalnya harga pengantin mahar itu sudah disetujui oleh uh, baik ayah laki-laki itu atau ayah wanita itu, kemudian ayah pemuda itu akan memberi putranya secangkir anggur. Ini adat mereka. Nah, dan itu anak laki-laki itu pada gilirannya akan menawarkan kepada wanita itu dan berkata, cangkir ini aku persembahkan untukmu. Secara simbolis ini berarti, aku mencintaimu dan aku akan memberikan hidupku padamu. Maukah kamu menikah denganku? Nah, jadi cangkir yang diberikan laki-laki itu kepada perempuan itu secara simbolis berarti itu. Nah, jika wanita itu meminumnya, maka itu akan menyegel pertunangan mereka. Berarti wanita itu menerima hidup laki-laki itu dan juga memberikan hidupnya kepada laki-laki itu. Jika wanita itu pada saat itu menolak, berarti dia tidak setuju. Jadi jelas ya, ini adalah cara laki-laki itu meminang perempuan di Galilea. Nah, sekarang ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai pengantin pria. Saat merayakan Paskah dengan murid-muridnya di loteng atas, Yesus menawarkan mereka cawan keselamatan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Yesus sebenarnya berkata demikian, aku mencintaimu, aku akan memberikan hidupku padamu. Maukah kamu menikah denganku? Jadi setiap kali kita minum dari cawan dan mendengar kata-kata, cawan ini adalah perjanjian baru dari darahku. Tuhan Yesus berkata kepada kita, aku mencintaimu. Aku mengundangmu untuk menjadi pengantin spiritualku. Dan setiap kali kita meminumnya, kita seolah-olah berkata kepada Yesus, saya menerima engkau, Yesus, dan saya memberikan hidup saya sebagai gantinya. Oke? Karena itu, waktu Yesus berdoa kepada Bapa pada malam sebelum dia disalibkan, Bapa, jika mungkin kiranya cawan ini diambil dari saya, ingat cawan ya, itu artinya apa? Yesus itu tahu harga tinggi yang harus dia bayar untuk membeli kita sebagai pengantin wanita dan menjadi suami spiritual kita, yaitu maharnya adalah nyawanya sendiri. Maharnya adalah dia punya hidupnya sendiri. Jadi kita jelas bahwa ini. Nah, pada saat itu pemuda itu akan berkata kepada istrinya. Nah, kalau setelah perempuan itu meminum dari cawan itu, maka itu akan menyegel perkawinan mereka dan pemuda itu akan berkata kepada istrinya, "Saya akan pulang ke rumah bapak saya dan menyiapkan tempat untuk kita.
Dan ketika saya telah selesai menyiapkan tempat untuk kita, saya akan kembali dengan mengambil engkau bersamaku sebagai istriku. Jadi saat laki-laki itu telah diterima dari wanita itu sebagai suaminya, maka pemuda itu akan berkata kepada istrinya, saya akan pulang ke rumah bapakku dan saya akan menyiapkan tempat untuk kita. Dan setelah selesai, saya akan kembali untuk mengambil kau sebagai istriku. Dengan kata lain, aku harus pulang ke insula ayah aku dahulu untuk mempersiapkan tempat. Seperti ini sebelah kanan saudara. Dia bangun suatu tempat untuk dia dan pengantinnya. Nah, sekarang pada saat itu, wanita itu tidak tahu kapan pernikahan itu dia akan dilangsungkan. Dia hanya harus siap setiap saat. Dan wanita itu disebut orang yang telah dibeli dengan harga. Karena harga mahar yang telah udah dibayar oleh ayah perempuan itu. Paulus menggunakan itu dengan menggambarkan kita. Jadi kita itu adalah seorang yang telah dibeli dengan harga. Jadi kita itu adalah siapa? Kita itu adalah calon pengantin. Kita harus setia kepada mempelai pria karena dia telah membayar kita dengan nyawanya, saudara. Oke. Nah, saudara, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berharga. Jadi kita adalah calon pengantin yang menunggu pengantin pria untuk datang, ya saudara-saudara, karena pengantin pria itu sedang menyiapkan tempat bagi kita. Dan kita juga disebut orang yang telah dibeli dengan harga. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sejak Yesus mati di kayu salib untuk membayar mahar kita, untuk menikahi kita sebagai calon pengantin dia, maka kita adalah orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kita menjadi hamba manusia. Karena kita telah dibeli, saudara ingat? Nah, hari pernikahan datang, saudara-saudara. Jadi laki-laki itu membawa semua temannya. Dan dia pergi ke rumah gadis itu untuk menjemput gadis itu di awan-awan permai. Di awan-awan permai. Di rumah gadis itu. Dalam halnya Tuhan Yesus, dia akan menjemput kita di awan-awan permai. Dan mereka meniup trompet, shofar, untuk mengumumkan pernikahan itu. Dan setiap di gadis kota itu kan masing-masing menunggu pengantin prianya itu datang. Tandanya apa? Meniup trompet, shofar. Jadi semua gadis di kota itu siap-siap. Jangan-jangan adalah pengantin saya yang datang. Nah, jadi dan setiap gadis di kota yang berpikir, ini pernikahanku. Mana tahu yang tiup shofar itu adalah calon pengantinku. Tentu saja yang ada hanya ada satu gadis, yaitu yang mana laki-lakinya itu yang tiup shofar. Tetapi setiap gadis harus tiba-tiba bergegas, menyiapkan gaun pengirim pengantinnya, mengumpulkan semua barang yang telah ia persiapkan. Dan Anda akan ingat perumpamaan Yesus tentang 5 gadis bijaksana dan bodoh. Beberapa di antaranya sudah siap, beberapa di antaranya belum. Mereka akan berkumpul di halaman ini. Pengantin pria dan istrinya akan masuk ke rumah. Oke, jadi jelas ya. Nanti apa hubungannya khotbah di bukit? Nanti yang paling seru itu ada di belakang. Oke? Nah, kalau kita lihat di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak. Ya, di mana pengantin pria itu bawa banyak orang. Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya yaitu kita semua telah siap sedia. Gerejanya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku,
tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Saudara, saya akan lanjutkan tentang sahabat mempelai laki-laki. Jadi setelah pengantin pria itu menjemput pengantin wanita itu masuk ke dalam insula bapaknya, di mana bangunan untuk pengantin itu telah dibangun, maka pengantin pria dan pengantin wanita itu akan masuk ke dalam insula yang sudah dipersiapkan bagi mereka, dan mereka akan menyelesaikan pernikahan mereka, yaitu untuk, ya, kalian tahulah, ya, menyelesaikan pernikahan mereka dengan ada di kamar. Oke? Nah, saat itu para tamu itu belum ada resepsi, ya kan? Nah, sekarang ini yang mengambil alih itu adalah best man atau sahabat mempelai laki-laki, atau kita namakan best man. Jadi sahabat mempelai laki-laki itu akan berdiri di dekat pintu menunggu pengantin pria dan wanita menyelesaikan pernikahan mereka. Dan semua tamu juga berdiri dan menunggu. Ketika itu selesai, maka basement itu akan mengumumkan kepada kedatang ke halaman dan menarik perhatian semua orang. Dia akan bicara basement kepada orang-orang. Para hadirin, bisakah saya meminta perhatian Anda? Mereka sudah menikah. Oke. Dan semua tamu di situ akan bersorak, kemudian resepsi pernikahan itu akan dimulai. Itu akan menjadi resepsi pernikahan selama 7 hari. Oke, kita baca Yohanes 3 ayat 29 sampai 30. Yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki atau best man yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Siapakah best man-nya dari Tuhan Yesus? Yaitu Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Maka saat itu ia berkata, ia harus makin besar karena dia pengantinnya. Tetapi aku harus makin kecil. Jadi yang menonjol itu bukan best man-nya, tapi yang menonjol adalah mempelai prianya. Jadi ini gambaran, saudara. Oke? Saudara, kerajaan surga yang dijelaskan dari hal-hal yang sederhana. Yang dijelaskan dari resepsi pernikahan, saudara. Gagasan tentang surga adalah bahwa kita tidak memiliki rumah yang bagus di sana, di atas bukit. Jadi seperti banyak yang diajarkan bahwa kalau kamu banyak memberi perpuluhan, maka kamu punya rumah di sana seperti gedung yang mewah. Dan kalau misalnya kamu memberi perpuluhan dikit, maka kamu mempunyai rumah seperti kandang ayam di surga. Itu dipatahkan di sini, saudara. Karena kita semua akan berada di dalam satu insula yang besar, saudara. Kita semua akan berkumpul di sekitar satu halaman. Dan Bapa kita atau suami spiritual kita, Yesus, akan datang duduk di halaman dan kita semua akan bersama-sama. Saya pikir itu adalah gambaran yang sangat kuat tentang seperti apa surga itu, saudara. Surga di dalam Alkitab dijelaskan oleh hal-hal indah dan sederhana seperti resepsi pernikahan, dan semua teman Anda dan semua orang yang Anda cintai dan dengan pengantin pria Anda, suatu hal yang luar biasa. Oke, saudara, sudah saatnya kita kembali ke bukit ucapan bahagia, khotbah di bukit, tempat tradisional di mana Tuhan Yesus mengajarkan khotbah di bukit. Ya, kita sudah mendapatkan gambaran baru atau apresiasi baru tentang pentingnya ajaran Yesus tentang kasih dan belas kasihan dan dukungannya yang dia berikan kepada pengikutnya. Karena hanya dengan hidup seperti itu, kita dapat benar-benar menjadi komunitas yang Yesus inginkan. Jadi kita itu akan diboyong semua gereja ke dalam satu komunitas baru, yaitu komunitas yang dinamakan Kerajaan Sorga. Karena itu Yesus perlu memberikan aturan-aturan yang harus kita lakukan, hidup di dalam komunitas baru, yaitu komunitas di dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana orang yang hidup di keluarga baru, komunitas keluarga kerajaan surga, itu harus bertindak, yaitu seperti apa Yesus khotbahkan di khotbah di bukit. Nah, saya lanjutkan dulu.
Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan tetap telah mendengar terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya apa? Bertobatlah, saudara-saudara, berubahlah dari jalan kamu yang lama, karena aku akan meminang kamu menjadi salah satu keluarga dari kerajaan surga. Itu artinya, saudara. Ya, tapi kita juga harus mengerti ini. Walaupun Yesus paling banyak melakukan mujizatnya di daerah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, tapi mereka tidak bertobat, saudara. Jadi Matius 11 ayat 20 sampai 24, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai dunia orang mati. Karena jika di Sodom pun terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Oke? Jadi, saudara, tadi kita telah mendengar Yesus berkata khotbah di bukit. Itu apa, saudara? Khotbah di bukit adalah panduan hidup bagi bagi mempelai wanita. Jadi, saudara, khotbah di bukit menyampaikan metode bagaimana Yesus menginginkan kerajaan baru ini terjadi. Jadi jika kita berada di dalam pergumulan hidup, jika Anda berhadapan dengan kekuatan jahat, khotbah di bukit memberitahukan kita rencana pertempurannya. Jika Anda ingin mengubah dunia Anda, menghadapi kekuatan iblis, mempengaruhi kehidupan orang lain, maka khotbah di bukit akan memberikan Anda tahu bagaimana caranya. Khotbahnya adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian Yesus mulai berkata, beginilah hal itu akan terjadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini berarti Anda tidak memikirkan diri sendiri lebih dari seharusnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut berarti peduli tentang orang lain sebelum diri Anda sendiri, yaitu rendah hati, saudara. Jadi, saudara, khotbah di bukit adalah senjata pertempuran kita yang harus kita miliki sebagai mempelai wanita. Jadi khotbah Yesus di bukit memberikan pedoman baru untuk diikuti oleh mempelai wanitanya sewaktu mereka bersiap untuk kedatangannya kembali. Dia menantang mereka dengan ucapan bahagia, daftar kebajikan yang dapat mengubah dunia. Yesus tahu bahwa akan sulit bagi pengikutnya hidup di dunia jahat itu sementara mereka menunggu kedatangan kembali. Karena itu, khotbahnya di bukit menyajikan senjata pertempuran baru untuk menghadapi kejahatan itu. Tapi kedengarannya seperti senjata yang aneh. Yaitu apa, saudara? Perangilah kejahatan dengan senjata kasih dan pengorbanan. Dalam menghadapi kekerasan, kemunafikan, dan kebencian, Yesus ingin mempelai perempuannya menunjukkan ketulusan, belas kasihan, dan kelembutan. Dengan menjalani tantangan khotbah di bukit, mempelai wanita Yesus akan menunjukkan kasih terbesar mereka dari semua kasih mempelai pria rohani mereka, yaitu Yesus Kristus. Saudara, sebagai pengantin perempuan Yesus, kita semua adalah calon pengantin perempuan Yesus. Satu-satunya kita harus lakukan aturan baru yang kita harus jalankan nanti sebagai salah satu bagian dari kerajaan surga, yaitu dalam komunitas baru kita, karena kita telah dinikahkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus menunjukkan sikap sebagai anggota kerajaan surga. Kita harus menunjukkan kasihnya kepada dunia yang terluka. Jadi Yesus mendorong para pengikutnya untuk mengembangkan belas kasihan, kerendahan hati, dan rasa syukur.
Kebajikan ini akan menjadi senjata kita untuk menghadapi kejahatan dan membawa kesembuhan ke dalam dunia kita. Untungnya kita tidak sendirian dalam upaya ini. Sebagai orang Kristen, kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita sudah bersatu dengan Yesus. Yang Yesus gambarkan sebagai keluarga insula yang erat. Dalam komunitas, keluarga, gereja, bisnis, atau teman kita sendiri, kita harus menjalani gaya hidup kerajaan seolah-olah kita sudah dinikahkan ke dalam suatu kerajaan, yaitu kerajaan sorga. Saling membantu, saling menyemangati di sepanjang perjalanan hidup. Saudara, di dalam dunia ini yang menjunjung tinggi individualisme dan keegoisan, semuanya adalah aku yang paling penting. Persatuan dan keluarga Allah harus menonjol, Tuhan. Karena kita itu sama-sama menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jadi saat orang dunia itu mempelajari kita, orang tidak akan percaya. Orang tidak percaya akan melihat gambaran Yesus di dalam diri kita yang memunculkan kasih dan pengorbanan yang dalam. Saudara, ini tambahan yang saya ambil tentang mengasihi dari Mere Christianity, suatu buku yang ditulis oleh C.S. Lewis. Ya, saudara, aturan untuk kita semua sangat sederhana. Jangan buang waktu untuk memikirkan apakah Anda mengasihi sesamamu. Jadi Anda harus bertindaklah seolah-olah Anda melakukannya. Segera setelah Anda melakukan ini, Anda akan menemukan salah satu rahasia terbesar. Jadi, saudara, ini agak aneh tapi ini nyata. Ini adalah suatu rahasia besar. Ketika Anda bertingkah laku seolah-olah Anda mengasihi seseorang, bahkan orang yang sebenarnya Anda tidak sukai, maka saat Anda bertingkah laku seolah-olah Anda mengasihi dia, maka saat itu juga Anda akan mengasihi dia. Jika Anda melukai seseorang yang tidak Anda sukai, maka Anda akan menjadi semakin tidak akan menyukainya. Memang ada suatu pengecualian. Jika Anda melakukannya itu bukan untuk menyenangkan Tuhan dan mematuhi hukum Kristus, tetapi untuk menunjukkan kepadanya betapa baiknya Anda pemaaf dan meminta imbalannya, dan kemudian duduk menunggu rasa terima kasihnya, maka Anda mungkin kecewa kalau Anda melakukannya itu bukan dengan tulus. Tapi jika Anda mungkin tidak suka dengan seseorang, tetapi Anda bilang, saya ingin mematuhi hukum Kristus dan ingin menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Jadi saat Anda bertindak seolah-olah Anda mengasihi sesamamu, maka satu rahasia terbesar ini yang terbuka buat Anda, bahwa saat itu juga Anda akan mengasihinya. Ngerti maksud aku? Jadi, tetapi jika Anda mengasihi seseorang, itu hanya untuk ada imbalan, untuk menunjukkan kepada orang seberapa baiknya Anda, dan Anda duduk untuk menunggu terima kasihnya, maka Anda mungkin akan kecewa. Karena orang bukan orang bodoh, saudara. Mereka memiliki mata yang sangat cepat untuk apapun, seperti pamer atau kemunafikan. Jadi, inilah rahasia untuk mengasihi saudara, mengasihi sesama. Jika Anda ingin mengasihi sesama, bertindaklah seolah Anda melakukannya. Dan itu didasarkan bahwa Anda ingin menyenangkan Tuhan dan untuk mematuhi hukum Kristus. Maka Anda akan berhasil untuk mengasihinya. Jadi jelas saudara, jadi kita sekarang adalah seorang mempelai yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sudah mahal. Karena itu kita bukan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sekarang telah menyediakan tempat di surga untuk kita, dan kita harus siap-siap, saudara. Karena itu dia memberikan khotbah di bukit sebagai senjata kita untuk melawan dunia yang jahat ini, dan juga sebagai panduan bagaimana kita hidup di kerajaan sorga. Ingat saudara, kita telah belajar bahwa inklusio, saudara, bahwa berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kenapa kita punya kerajaan surga? Ya, kita menantunya Bapa di surga. Ya, kita termasuk anaknya dari pemilik kerajaan surga. Karena itu kitalah yang punya kerajaan surga. Dan ditutup dengan yang mempunyai kerajaan surga. Karena itu saudara, kita disuruh bertobatlah. Sebab kita akan mewarisi kerajaan surga. Karena itu kita harus belajar aturan-aturan kerajaan surga. Kita harus miskin di hadapan Allah. Kita harus berduka cita. Kita harus lemah lembut.
Kita harus menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita harus menjadi orang yang murah hatinya. Kita harus menjadi orang yang suci hatinya. Dan kita harus menjadi orang yang membawa damai, saudara-saudara. Dan di sini ada pedoman lagi bahwa kita harus mengasihi sama manusia dan juga musuh kita. Dan itu juga kita menjadi orang yang tidak khawatir akan hidup kita. Ini adalah pedoman yang Tuhan Yesus berikan. Itu seperti seorang mempelai pria memberikan pedoman kepada mempelai wanitanya akan aturan-aturan di keluarga baru. Yaitu di mana Yesus menjelaskan itulah aturan-aturan di kerajaan Allah. Itu aja sharing saya, saudara-saudara. Semoga saudara mengerti bahwa ini adalah gambaran besar dari historical element exegesis.